Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman sahabat IPM ku channel dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Firdaus, Sekretaris Umum PIPM Kalimantan Utara. Kali ini kita bersama dua orang narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kali ini kita nggak bakal bicara soal COVID lagi, kali ini kita nggak bicara soal pemimpin lagi, kali ini kita nggak bakal bicara soal organisasi lagi. Tapi kali ini kita bakal bicara soal tentang angkatan corona yang baru saja lulus ataupun yang mau kuliah nanti. Pokoknya kita bakal bahas putaran kalian-kalian yang mau kuliah. Baik, yang pertama saya perkenalkan salah satu mahasiswi di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran semester 4, Husli Fatil Jannah. Yang selanjutnya ada Miftahul Jannah dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Jadi kali ini kita menghadirkan dua narasumber dari jauh ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman suka dengan video ini. Kita bakal bahas putar mahasiswa dan orang-orang yang mau melanjutkan ke jenjang mahasiswa. Baik, kita ngobrol santai aja teman-teman kira-kira. Baik, selamat malam Mbak Husli Fatil Jannah dan Mbak Miftahul Jannah. Selamat malam. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Kita mau sharing-sharing sama teman-teman IPM, teman-teman pelajar di Kaltara gitu ya. Karena notabene teman-teman mereka ini juga dulu pernah belajar di sekolah di Tarakan juga. Nah, namun sekarang melanjutkan studinya di luar gitu, ada yang di Jogja, ada yang di Banjar. Nah, kali ini kita bakal sharing-sharing. Baik, yang pertama kita pengen nanya deh soal anak-anak yang baru aja nih lulus dengan predikat angkatan corona. Ini tagline yang lagi beredar sekarang ya. Anak-anak SMA sekarang pada sedih karena mereka mungkin udah ngonsep gimana mau perpisahannya, gimana nanti kalau mereka mau mau seremoni perpisahan mereka dan lain sebagainya, tapi ternyata bukan ketunda lagi, bahkan batal gara-gara corona. Gimana pendapatnya ini? Jadi sebenarnya yang disedihin itu bukan karena udah nyusun konsep sedemikian rupa terus jadinya batal gara-gara corona, tapi yang lebih disedihin itu harusnya kan kita kayak ada momen bareng sama teman-teman untuk kayak sebelum kita pisah ke kuliahnya masing-masing, ke impiannya masing-masing. Apalagi di sekolah saya kebetulan itu teman-temannya dari Sabang sampai Merauke ada gitu. Jadi yang kita harapkan satu-satunya untuk bertemu lagi ya cuma di perpisahan itu terakhir kali. Jadi ketika mendengar ada COVID ini kita benar-benar sedih karena itu adalah momen terakhir kita benar-benar bersama bareng gitu. Tapi nilai plusnya adalah teman-teman nggak perlu UN yang angkatan-angkatan corona. Beda kayak angkatan-angkatan yang sebelumnya kan, nggak perlu corona. Gimana tuh? Sebenarnya ya ada bersyukurnya juga sih nggak ada UN, terus kayak jadinya yang teman-teman yang pulang kampung juga nggak jadi balik lagi ke sekolah karena harus UN, jadi kayak stay aja di rumah gitu. Tapi di balik itu juga lebih banyak sedihnya sih, karena kalau dibilang ya mungkin bonusnya nggak ada UN, tapi di balik itu semua lebih banyak sedihnya sih sebenarnya. Iya, tapi apapun itu bersyukurlah karena kalian telah lulus gitu ya, tanpa UN, tanpa mikirin lagi LJK dan sebagainya, tanpa perlu belajar sistem kebut semalam lagi. Baik, kita bakal lanjut ke Mbak Husli Fatil Jannah. Kita mau tanyain soal nih teman-teman nih yang mau kuliah di luar, teman-teman apalagi yang cewek, gimana sih kiat-kiatnya untuk sedikit mungkin disampaikan kepada teman-teman untuk bagaimana memilih fakultas, bagaimana memilih jurusan, bagaimana memilih kampus yang tepat, terus bagaimana lagi memilih lingkungan yang tepat. Apalagi rata-rata ketika orang merantau itu, kalau dia seorang cewek pasti sendirian juga di luar kota itu. Gimana kira-kira? Oke, jadi sebelumnya aku Husli sebagai perwakilan mahasiswa kedokteran ya. Aku ngambil di pendidikan dokter di Banjarmasin. Sebelumnya kan aku tinggalnya di Tarakan nih, ya. Dan baru pertama kali juga ke Banjarmasin untuk lanjutin kuliah ini. Nah, jadi memang agak berat ya buat seorang cewek tentunya buat kuliah di luar jauh dari orang tua, dan apalagi saya ngekos ya sebagai anak kos. Mungkin teman-teman juga ada yang ngekos bisa ngerasain gimana rasanya ngekos. Memang butuh banyak proses ya, waktu juga takes time yang banyak gitu. Untuk kita berpikir kita mau lanjut kuliah di mana,
terus mau ngambil fakultas apa, itu semua butuh proses dan waktu, butuh diskusi juga sama orang tua. Jadi buat teman-teman, pesan saya tolong dipikirkan baik-baik, dipikirkan jangka panjang juga, kalian mau jadi apa, kalian sukanya di mana, bakat dan minatnya seperti apa, itu memang harus benar-benar dipikirkan secara matang kayak gitu. Pernah nggak kira-kira stres pada saat baru kuliah di luar jauh dari orang tua, terus apa-apa harus ngerjain sendiri gitu? Pernah nggak sampai di fase itu? Awal-awal Pastinya. sampai ke Banjar nih? Pastinya pernah sih. Kalau misalnya awal-awal tuh kayak lagi hektik-hektiknya, terus mahasiswa baru yang banyak tugasnya ya, apalagi mahasiswa kedokteran, mungkin teman-teman ada yang mahasiswa kedokteran udah pernah ngerasain gimana tugasnya yang banyak banget. Apalagi anak kedokteran tuh bukunya aja tebal-tebal banget tuh. Nah, Belum lagi stres mikirin iya, bener. uang jajannya, harus lagi beli buku-buku, harus lagi beli peralatan-peralatan medisnya mungkin kan? itu jadi salah satu catatan sih buat anak-anak kedokteran ya khususnya. Kayak gitu. Kalau udah di akhir bulan nih, uang jajan habis misalnya, terus apa yang dilakuin nih? Kira-kira sambil nunggu uang jajan ditransfer lagi nih kira-kira biasanya? Nah, kalau misalnya aku, alhamdulillah tuh aku punya bisnis sampingan gitu. Jadi aku memanfaatkan kondisi aku di sana. Aku jualan buku-buku kedokteran. Jadi biasanya maba-maba itu belinya pesannya di aku. Jadi alhamdulillah aku bisa nyimpan uang saku lebih banyak kayak gitu. Jadi nggak Artinya udah ada safety lah ya? Iya, jadi nggak ngarepin orang tua aja. Kita tuh juga harus mandiri sebagai anak kos. Iya benar, karena apa ya? Karena pengalaman juga teman-teman mungkin yang kuliah di Tarakan tapi mereka asal dari Malinau, KTT dan lain sebagainya itu biasa agak stresnya di situ. Nah, salah satu sarannya ya itu mungkin ya untuk bisnis atau nabung atau bagaimana lah mengirit sebagaimana kita bisa meminimalisir pengeluaran kita gitu kira-kira. Kita mau bicara soal teman-teman yang baru lulus terus mau nentuin jurusan. Mifta gimana? Mau masuk jurusan apa nih? Di mana? Ya, kalau dari saya sendiri pengennya sih masuk di psikologi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya gimana sih teman-teman yang baru lulus SMA mungkin mau kuliah tapi bingung gitu ngambil apa ya, kadang kan kita juga sebagai anak SMA masih adalah ya jiwa-jiwa labilnya gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri sebenarnya bakat dan minat itu dan kemauan kita itu dicari bukan setelah kita lulus gitu. Justru dari sebelum-sebelumnya harusnya kita udah tahu kita nih mau kemana sih gitu. Jadi kan gini, kita juga waktu SMA kita daftar, kita mau IPA atau IPS atau bahasa Indonesia mungkin gitu di sekolah-sekolah tertentu. Kan berarti kita udah mikir dari itu, udah dari awal kita berjuang buat kayak oh besok aku kuliah mau kesini, berarti jurusan yang aku harus ambil ini nih gitu. Jadi sebenarnya kita memikirkan itu bukan setelah kita lulus SMA, tapi dari awal kita udah masuk SMA, iya kita udah nata itu gitu. Jadi kita tuh walaupun apa ya masih SMA, seharusnya kita udah bikin kayak mind map kemana sih arah tujuan kita gitu. Setelah lulus kita mau kemana, setelah lulus kuliah mau kemana lagi kayak gitu. Terus kenapa ngambil psikologi? Oh ya. Dan di mana nih? Mau ngambilnya di mana? Di universitas mana nih? Di Jogja kah lagi? Atau di mana nih? Kenapa mau ngambil psikologi? Jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya suka aja gitu sama yang berhubungan dengan kayak masyarakat dan sebagainya, dan juga seneng kalau misalnya ketemu sama orang terus ngelihat orang ini perilakunya tuh kayak gini, oh ini tandanya apa ya kayak gitu. Terus kalau misalnya seneng aja gitu pokoknya kayak ngelihat apa ya, ya begitu secaranya psikologis gitu kayak oh kalau misalnya mau kenal sama orang caranya kayak gini, cara bersikap tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi pengen aja gitu bersosial sama masyarakat, juga pengen apa ya nyemangatin adik-adik di luar sana atau orang-orang di luar sana yang secara fisik mereka itu nggak sempurna gitu. Ya emang sih nggak ada yang sempurna, tapi maksudnya kan ada juga yang kekurangan secara fisik. Nah aku tuh pengen banget kayak suatu saat bikin apa ya kayak rumah yang isi-isinya itu buat teman-teman yang psikisnya mungkin kurang kayak kelas baik, khusus gitu iya ya? gitu. Jadi kayak pengen aja gitu, jadi kayak berbagi semangat bareng, nyemangatin orang-orang, kayak berbagi motivasi, kayak senang banget. Jadi ya itulah kenapa pengen ngambil psikologi gitu. Dan rencananya sih ngambil psikologinya ya doain ya teman-teman ngambil di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, insyaallah. Iya. Amin, amin. Kerja lagi. Husli, kenapa
ngambil kedokteran? Padahal kan kalau kita ngelihat basic keluarga, ayah di politik, ibu di pendidikan. Kenapa tiba-tiba terpikir untuk ngambil kedokteran gitu? Nggak salah satunya aja gitu, yang dari orang tua? Jadi aku punya prinsip gitu. Dan memang sudah ada bahasanya gitu ya. Kalau dari kedokterannya ngomongnya science and second science. Jadi ilmu itu di atas dari kebaikan gitu. Nah, jadi kan kita sebagai manusia, saya juga sudah memang punya niat baik untuk membantu orang, terutama orang yang sakit ya dalam hal ini. Nah, tapi ternyata dalam konteks itu kebaikan tuh nggak cukup. Jadi ada sains, ada hal yang dasarin itu. Kita nggak bisa nih, ada orang kecelakaan, jatuh, kita mau nolongin, kita datang tanpa tahu kita tuh bakal harus ngapain gitu. Cuma bawa ke rumah sakit doang, harus berperan gitu ya. Makanya di balik itu aku pengen nih sejalur gitu. Ketika aku sudah punya rasa untuk menolong orang, aku juga punya pegangan, aku juga punya dasar, aku harus belajar gitu. Makanya science and second science. Jadi memang ada yang dasar di sebuah kebaikan, jadi itu sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ketika melihat sesuatu hal yang terjadi di depan kita, kita langsung bisa ngatasin gitu. Iya benar. Kedokteran. Baik. Selanjutnya kita pengen nanya ke kalian berdua. Perlu nggak kira-kira nurutin kemauan orang tua yang kamu harus jurusan ini, kamu harus jurusan ini karena kalau di jurusan ini pasti begini, atau lebih ke memilih yang sesuai dengan basic kita dan keinginan kita? Mesti dulu. Jadi sebelumnya untuk orang tua sendiri, alhamdulillah bukan tipe orang tua yang menuntut untuk kamu harus di sini, kamu harus di sini, karena mereka tipenya yang terserah, karena kita yang dijalanin kayak gitu. Jadi aku nggak ada ngerasa sama orang tua press gitu untuk menentukan aku harus masuk di jurusan apa. Dan alhamdulillah memang apa yang aku tentukan ini juga memang sudah disetujui kayak gitu. Jadi nggak ada clash apapun gitu. Jadi memang sudah disetujui. Alhamdulillah ya, jadi kayak lancar gitu. Kalau misalnya buat teman-teman yang ternyata mengalami hal itu, gimana tuh? Oke. Jadi mungkin agak rumit ya, karena kan ini kan tentang dua pihak. Yang pertama kita sebagai orang yang menjalani, dan orang tua yang memang membantu kita untuk membiayai dan sebagainya. Cuman memang harus saling komunikasi. Komunikasi itu hal yang penting ya. Buat teman-teman nanti komunikasi ke orang tuanya itu harus memang baik-baik dipersiapkan gitu. Istilahnya kayak orang bikin proposal, kita harus siap untuk ngomong tujuan kita apa, alasan kita apa, sampai membuat mereka orang tua kita percaya kayak gitu. Bukan yang cuman mau ikut-ikutan orang lain masuk jurusan ini kayak gitu. Bukan. Jadi memang komunikasi itu hal yang penting kayak gitu. Dan kita harus membuktikan gitu bahwa memang kita cocok di situ, kita memang passion di situ, bakat kita, minat kita di situ, kita harus buktikan. Kayak gitu. Minta gimana? Iya sih sebenarnya setuju sama Rizky, karena kadang memang kalau kita nentuin jurusan kita juga kadang harus tanya kan sama orang tua kayak baiknya di mana ya Pak Bu. Kadang kita juga nanya tuh buat kayak minta saran kayak gitu. Dan mungkin ada juga kadang orang tua yang nggak setuju sama apa yang kita pengenin gitu. Tipsnya kalau seandainya emang teman-teman ngalamin hal itu, saya yakin sih orang tua mana sih yang nggak mau yang terbaik buat anaknya gitu. Nah jadi mungkin perlahan-lahan kayak yang Husli bilang tadi, dikasih tahu tujuannya mau ngapain. Nggak mungkin ada orang tua yang ngelarang kalau anaknya itu pengen berbuat baik, pengen sukses gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sendiri aja, kalau misalnya ditanya orang tua nih, kamu mau kuliah di mana? Oh mau kuliah di jurusan A nih, emang yakin? Ragu-ragu. Nah itu tuh kadang yang bikin orang tua jadi kayak mungkin passion kamu di sini deh. Nah mungkin orang tua itu sih penyebab orang tua kayak baiknya kamu di sini. Mungkin orang tua itu bukan melarang, lebih kayak mengarahkan. Makanya kalau memang dari teman-teman udah yakin, udah mantep banget pengen jurusan ini, ya udah yakinin orang tuanya, buktiin kalau emang mau kayak gitu. Ternyata kuncinya komunikasi, teman-teman. Kalau nggak komunikasi, maka dua hal yang akan terjadi. Mimpi kita dikorbankan atau jadi anak durhaka gitu kan. Jadi ya komunikasi aja kuncinya. Terakhir untuk Husli, buat teman-teman yang mau masuk kedokteran nih, gimana sih apa yang harus dilakuin untuk teman-teman yang pengen masuk kedokteran juga? Oke, mungkin berarti pesan-pesannya dan mungkin ini juga bisa buat teman-teman yang nggak cuma masuk kedokteran, tapi memang untuk yang masuk kedokteran ini mungkin lebih harus lebih spesifik ke kedokterannya mungkin, atau ya teman-teman yang sudah mau kuliah gitu, apa yang harus dipersiapkan deh? Jadi kalian tuh harus yakin, harus percaya gitu
bahwa memang hal yang mustahil itu nggak ada. Sampai ada kan sebuah pepatah bilang impossible is nothing. Jadi anything can if you want to try. So keep fight your dreams and your dreams will come true. Itu aja. Miftah, terakhir, apa aja yang sudah dipersiapkan untuk menyambut dunia mahasiswa? Kalau udah mahal nih, gimana kira-kira? Ya kalau sebagai mahasiswa sih yang jelas ya dalam keadaan kayak gini, walaupun sekarang keadaannya misal dari lagi corona gitu, bukan berarti kita harus malas-malasan di rumah karena kita udah mau jadi mahasiswa. Harusnya kita lebih mantap lagi atur masa depan, karena masa SMA itu bukan akhir dari perjuangan. Justru kalian lulus SMA itu adalah awal perjuangan kalian dimulai, kehidupan yang sesungguhnya itu akan dimulai gitu. Jadi bukan berarti ketika lulus SMA semua perjuangan udah berakhir gitu. Jadi kita harus mantap untuk menata masa depan, gimana ke depannya kita untuk kehidupan kita yang lebih dewasa lagi gitulah gitu. Jadi pokoknya sebagai mahasiswa kita harus udah belajar dewasa lagi gitu, harus dipermantap gitu jiwa dan raganya gitu. Baik, gitu kira-kira teman-teman, cukup panjang pembicaraan kita hari ini dan terima kasih banget, terima kasih sekali untuk Ustaz Janda dan Dr. Janda yang sudah berkesempatan berbagi bersama teman-teman di Kaltara dan pelajar se-Indonesia khususnya. Baik teman-teman, kalau ada saran atau ada kritikan atau ada masukan dari teman-teman yang sifatnya itu nanyain soal apapun dari kita, nanti kita bakal tampung dari teman-teman dan kita bakal tanyain ke mereka lagi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain ke mereka seputar mahasiswa ataupun seputar kedokteran mungkin atau seputar psikologi mungkin lagi, silakan teman-teman DM atau WhatsApp ataupun langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman atas waktunya, semoga bermanfaat dan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau melakukan sesuatu itu dengan semangat tentunya. Terima kasih, nuhun wal kalam ya maestro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.